Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan kesejahteraan senantiasa bersama kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pembahasan latihan soal tes potensi skolastik atau TPS UTBK. Soal nomor 21 sampai dengan 20. Langsung saja, soal nomor 21. Jika guru biologi menambah jam pelajaran di hari Jumat, nilai siswa banyak yang meningkat. Jika nilai siswa banyak yang meningkat, siswa dapat mengikuti ekstrakurikuler. Lalu diberikan beberapa pilihan jawaban. Maksud dari soal seperti ini adalah menentukan kesimpulan dari premis-premis tersebut. Premis yang pertama ini dan premis kedua adalah kalimat kedua. Dari ciri-cirinya ada kata jika, lalu ada akibatnya, maka dia adalah bentuk implikasi yang mempunyai rumus jika P maka Q. Implikasi bentuknya jika P maka Q. P itu adalah yang setelah kata jika. Sehingga dari premis pertama ini, yang P adalah guru biologi menambah jam pelajaran di hari Jumat. Bisa digarisbawahi. Yang P adalah guru biologi menambah jam pelajaran di hari Jumat. Itu P. Setelah itu, nilai siswa banyak yang meningkat, itu Q. Nilai siswa banyak yang meningkat, itu Q. Selanjutnya, premis kedua, jika nilai siswa banyak yang meningkat, ya, maka jika Q. Nilai siswa banyak yang meningkat, itu Q. Siswa dapat mengikuti ekstrakurikuler, berarti dia karena beda dengan P dan Q, dia adalah R. Nah, sehingga premis pertama memuat jika P maka Q, premis kedua memuat jika Q maka R. Kesimpulan dari kedua premis bentuk seperti ini, dari implikasi jika P maka Q, jika Q maka R adalah, kesimpulannya adalah jika P maka R. Ini adalah rumus kesimpulannya. Kesimpulannya adalah jika P maka R, atau negasi R maka negasi P, atau jika tidak R maka tidak P. Dari kelima pilihan jawaban ini, kita cari mana yang memuat jika P maka R, atau jika tidak R maka tidak P. Kita analisis pilihan yang pertama. Yang A. Jika guru biologi menambah jam pelajaran, nilai siswa banyak yang meningkat. Nah, ini P ya, menambah jam pelajaran itu P, maka opsi yang A itu dia memuat bentuk jika P, ini jika P maka Q ya, dia memuat jika P maka Q. Untuk yang A, bukan ya. Ini untuk yang A. Sekarang yang B. Guru biologi menambah jam pelajaran di hari Jumat jika siswa tidak mengikuti ekstrakurikuler. Untuk yang B, dia ini jika siswa tidak, nah tidak berarti negasi, mengikuti ekstrakurikuler, berarti dia jika tidak R. Yang C, yang D membentuk jika negasi R, maka guru biologi menambah jam pelajaran di hari Jumat, maka P.
Salah juga ya, karena di sini jika tidak R maka P untuk yang B. Tapi salah. Yang C. Jika guru biologi menambah jam pelajaran di hari Jumat, nah ini berarti jika P ya, dia bentuk jika P. Kita ambilkan di sini. Dia membentuk jika P, ekstrakurikuler ditiadakan. Ekstrakurikuler ditiadakan berarti negasi R. Berarti yang C itu adalah bentuknya jika P maka negasi R. Salah ya. Karena di sini bentuknya tidak sama dengan yang ada di rumus ini. Lanjut ke D, kita analisis juga yang D. Jika siswa ini ya, yang D, siswa dapat mengikuti ekstrakurikuler jika guru biologi menambah jam pelajaran di hari Jumat. Siswa dapat mengikuti ekstrakurikuler berarti dia R ya, jika. Tapi ya di sini yang di belakang kata jika adalah jika guru biologi menambah jam pelajaran, maka dia jika P ya. Ini untuk yang D, jika P, jika guru biologi menambah jam pelajaran di hari Jumat, akibatnya siswa dapat mengikuti ekstrakurikuler. Nah, berarti benar ya, jika P maka R. Untuk yang D. Jadi, pilihan jawabannya adalah yang D. Dari yang A tadi bentuknya seperti ini, berarti bukan. Yang B juga bukan. Yang C juga bukan. Yang D ini. Jika P maka R. Sekalipun P-nya ada di belakang, nah ini karena kata jikanya ada di sini, berarti di sini P. Jika guru biologi menambah jam pelajaran di hari Jumat, maka jika P, ini akibatnya siswa dapat mengikuti ekstrakurikuler, maka R. Coba kita analisis kenapa yang E salah. Kita pakai rumus di sebelahnya, nanti diedit. Kenapa yang P salah? Kenapa yang E salah? Nilai siswa banyak yang meningkat. Ya, nilai itu adalah nilai meningkat. Jika tidak mengikuti ekstrakurikuler. Oh, jika tidak mengikuti ekstrakurikuler berarti negasi R ya, yang bentuk E itu. Ini adalah negasi R. Maka nilai siswa banyak yang meningkat, maka Q jelas salah ya, karena Q tidak ada di kesimpulan. Ini yang E. Jadi yang benar adalah yang mengikuti bentuk jika P maka R atau tidak R maka tidak P. Sehingga jawaban yang paling benar adalah yang D. Yang D. Nomor 22. Semua hutan lindung di Pulau A tidak mengalami kebakaran. Beberapa hutan lindung di Pulau A adalah kawasan wisata. Jika ada premis yang memuat kata semua dan beberapa, maka dia termasuk pernyataan berkuantor. Kita garis bawahi dari masing-masing kalimat. Yang pertama, semua artinya tidak ada satupun. Berarti kita fokus ke semua. Dalam hal tidak mengalami kebakaran. Sedangkan yang selanjutnya, beberapa hutan lindung di Pulau A adalah kawasan wisata, berarti ini artinya ada yang tidak atau ada yang bukan. Ada yang tidak atau ada yang bukan kawasan wisata. Kita bandingkan dari kelima pilihan jawaban. Yang A. Beberapa kawasan wisata tidak mengalami kebakaran. Dalam hal mengalami kebakaran itu memang tidak ada yang terbakar. Dan dalam kawasan wisata memang ada beberapa yang kawasan wisata, beberapa yang bukan kawasan wisata. Jadi yang A ini benar. Kenapa? Beberapa kawasan wisata ya. Beberapa yang merupakan kawasan wisata. Berarti ada yang bukan kawasan wisata. Benar. Tidak mengalami kebakaran. Iya, karena dalam hal mengalami kebakaran itu tidak ada yang
kebakaran. Jadi yang A ini sudah benar. Jika mengerjakan soal seperti ini, ketemu A sudah yakin benar, maka langsung dipilih A. Kalau ada waktu bisa dibandingkan dengan B, C, D, dan E untuk menambah keyakinan, tapi untuk menghemat waktu, kalau memang sudah yakin yang A, bisa langsung dipilih A, lanjut ke nomor berikutnya. Tapi karena ini untuk kegiatan belajar, kita analisis kenapa B, C, D, dan E itu salah. Yang B, beberapa hutan lindung yang mengalami kebakaran. Nah, ini yang ya maksudnya. Jadi kalau sudah ada yang mengalami kebakaran, itu artinya salah. Karena dalam hal mengalami kebakaran, itu semua tidak mengalami kebakaran. Jadi yang B ini jelas salah. Yang C, beberapa hutan lindung yang mengalami kebakaran. Nah, ini jelas salah sudah. Kalau ada yang mengalami kebakaran, itu salah. Yang D, tidak ada hutan lindung di Pulau A yang merupakan kawasan wisata. Salah, karena dalam hal kawasan wisata itu ada yang kawasan wisata, ada juga yang bukan kawasan wisata. Sehingga di option yang D dikatakan tidak ada. Itu salah. Yang E, tidak ada kawasan wisata yang mengalami kebakaran. Nah, ini yang E itu salah karena tidak adanya untuk yang mengalami kebakaran. Tapi dalam hal kawasan wisata itu ada yang kawasan wisata, ada yang bukan kawasan wisata. Sehingga yang paling benar adalah jawaban yang A. Lanjut ke soal nomor 23. Sebagian pegawai negeri bukan guru sekolah menengah. Semua peserta diklat adalah guru sekolah menengah. Ada kata-kata sebagian dan semua. Berarti ini juga termasuk pernyataan berpuantor. Kita garis bawahi. Sebagian pegawai negeri, bukan guru sekolah menengah. Artinya ada pegawai negeri yang merupakan guru sekolah menengah. Berarti ini ada yang tidak. Kita letakkan di sini, dalam hal ini ada yang tidak. Sedangkan dalam hal semua peserta diklat adalah guru sekolah menengah, ini adalah semua. Dalam hal peserta diklat itu adalah semuanya merupakan guru sekolah menengah. Nah, kita bandingkan pilihan A, B, C, D, dan E. Yang A, semua guru sekolah menengah adalah peserta diklat. Semua guru sekolah menengah adalah peserta diklat. Benar, tapi dia tidak berkaitan dengan yang A. Ya. Jadi kita lewati dulu. Yang B, semua pegawai negeri bukan peserta diklat. Yang B jelas salah, karena dalam hal peserta diklat itu ada beberapa, ada semuanya ya, dalam hal peserta diklat semuanya adalah guru sekolah menengah, sedangkan guru sekolah menengah itu ada yang pegawai negeri. Tapi di sini disebutkan semua pegawai negeri bukan. Jadi yang B itu salah. Yang C, sebagian peserta diklat adalah guru sekolah menengah. Sebagian peserta diklat guru sekolah menengah. Salah, karena dalam hal peserta diklat semuanya adalah guru sekolah menengah. Jadi yang C salah. Yang D, sebagian pegawai negeri bukan peserta diklat. Nah, ini sebagian pegawai negeri itu bukan peserta diklat. Memang dalam hal peserta diklat itu yang semua kan guru sekolah menengah. Tapi dalam hal guru sekolah menengah itu ada pegawai negeri yang bukan guru sekolah menengah. Sehingga yang D ini benar. Karena sebagian pegawai negeri bukan peserta diklat, yaitu pegawai negeri yang bukan guru sekolah menengah. Sehingga jawaban D itu benar. Coba kita bandingkan dengan jawaban yang E. Sebagian guru sekolah menengah bukan peserta diklat. Tidak salah, karena dalam hal peserta diklat itu adalah semuanya guru sekolah menengah. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang D.
Kita lanjut ke soal nomor 24. Jika Rudi ke sekolah, maka Rudi akan bertemu Wawan dan Dodi. Hari ini Rudi ke sekolah. Nah, jadi dari dua kalimat ini bisa kita tarik kesimpulan yang A. Rudi dan Wawan bertemu Dodi. Tidak benar, karena di sini fokusnya apakah yang terjadi jika Rudi ke sekolah, yaitu apa? Bertemu dengan Wawan dan Dodi. Maka pilih jawaban yang memuat itu. Yang B, Rudi bertemu Wawan karena Dodi tidak di sekolah. Bukan ini jawabannya. Yang C, Rudi ke sekolah untuk bertemu Wawan dan Dodi. Bukan juga, karena di sini adalah kalau Rudi ke sekolah itu maka dia bertemu dengan Wawan dan Dodi. Itu maunya. Kesimpulannya ya. Yang D, Rudi akan bertemu Wawan dan Dodi. Benar, karena hari ini Rudi ke sekolah, maka ini Rudi akan bertemu Wawan dan Dodi. Jadi jawabannya adalah yang D. Kenapa bukan E? Kalau E itu Rudi, Wawan, dan Dodi akan bertemu di sekolah. Salah, biarpun memang ketiganya bertemu ya, tapi fokus pada kalimat ini adalah apa yang dialami oleh Rudi, karena pada premis yang pertama itu adalah jika Rudi ke sekolah, maka Rudi akan bertemu Wawan dan Dodi. Kenyataannya Rudi ke sekolah, hari ini ke sekolah, maka dia fokus jawabannya adalah pada Rudi, apa yang akan terjadi pada Rudi, maka Rudi akan bertemu Wawan dan Dodi. Itu kesimpulannya. Jadi yang paling benar adalah jawaban yang D. Kita lanjut ke soal nomor 25. Disa berencana membeli laptop pada akhir tahun nanti. Jika Disa menabung dari uang saku hariannya, dia akan membeli laptop dengan memori besar. Jika Disa mendapat tambahan uang dari orang tuanya, dia akan membeli laptop dengan resolusi tinggi. Pada akhir tahun, ternyata Disa tidak membeli laptop dengan memori besar atau laptop dengan resolusi tinggi. Lalu diberikan beberapa pilihan. Jadi ini ditanya kesimpulannya apa yang terjadi pada Disa. Nah, sekarang kita garis bawahi. Yang pertama, dia akan membeli laptop dengan memori besar jika dia menabung dari uang saku hariannya. Jadi kalau dia menabung, yang terjadi adalah dia membeli dengan memori besar. Jadi kaitannya membeli dengan memori besar itu kalau dia menabung. Sedangkan masih loading. Ya. Jadi, jika Disa menabung dari uang sakunya, dia akan membeli laptop dengan memori besar. Jika mendapat tambahan uang dari orang tuanya, dia akan membeli laptop dengan resolusi tinggi. Ternyata dia tidak membeli laptop dengan memori besar ataupun dengan resolusi tinggi, tidak keduanya ya. Jadi kesimpulannya adalah yang mana? Jadi secara ini kita baca tadi kesimpulannya kalau tidak membeli kedua-duanya berarti dia juga tidak menabung dan juga tidak mendapatkan uang tambahan dari orang tuanya. Itu intinya. Dipilih antara jawaban A, B, C, D, dan E mana yang paling benar. Yang A. Disa tidak menabung dari uang saku hariannya atau tidak mendapatkan tambahan uang dari orang tuanya. Benar ya, karena dia tidak membeli yang memori besar ataupun dengan resolusi tinggi, artinya dia tidak menabung dan juga tidak mendapatkan uang tambahan. Sehingga yang A itu adalah jawabannya sudah benar. Coba kita analisis kenapa B, C, D, dan E itu salah. Yang B bisa menabung. Nah, padahal kalau menabung dia pasti bisa membeli yang memori besar, jadi jelas salah. Yang C bisa tidak menabung dari saku hariannya, tetapi mendapatkan tambahan. Ini mendapatkan tambahan
artinya dia bisa membeli dengan resolusi tinggi. Kenyataannya dia tidak membeli resolusi tinggi. Tidak ada yang dibeli memori besar ataupun resolusi tinggi. Jadi salahnya di situ. Yang D, bisa menabung, jelas salah karena kenyataannya bisa tidak menabung. Yang E, bisa tidak jadi membeli laptop pada akhir tahun. Ya ini yang terjadi memang, tapi yang ditanya adalah kesimpulan dari premis-premis ini. Ya, jawaban yang paling benar adalah jawaban yang A. Sekian untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan kesejahteraan selalu bersama kita semua.